Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwi Borjal, kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini ada sebuah laptop Acer Aspire One 722 C6CBB. Laptop ini udah hampir 4 kali kayaknya saya servis pemirsa. Dulu udah pernah saya ganti keyboardnya, itu sekitar tahun 2015-an. Keyboardnya kan rusak ya, terus saya ganti, sembuh dia. Sekarang keyboardnya rusak lagi katanya. Sekarang 2020, udah 5 tahunan. Wajar sih. Pemirsa lihat ya, waktu saya colokin adaptornya, tuh, dia nggak mau booting langsung pakai harddisk. Jadi ada masalah banget gitu di sini ya. Ini ada tulisannya dia booting tuh menggunakan Ethernet, menggunakan kabelan. Ya jelas nggak bisa ya, karena OS-nya kan adanya di harddisk, nggak ada di LAN atau nggak ada di server. Jadi nggak bisa booting dia. Tuh nggak mau masuk ke Windows pemirsa. Biasanya penyakit kayak gini itu disebabkan sama keyboard yang rusak. Ada keyboard yang nekan-nekan terus, jadi secara teknis error jadinya gitu. Kalau kalau komputer baru dihidupin kan dia booting dulu ya. Nah, dia booting, bahkan nanti ada option untuk masuk ke boot menu. Mungkin boot menunya ketekan terus karena keyboardnya rusak. Akhirnya setelah berkali-kali saya hidupkan, saya cabut colokan charger itu, terus saya pasang lagi berkali-kali. Akhirnya dia mau masuk ke Windows, pemirsa. Akhirnya muncullah tampilan desktop seperti ini. Terus ada antivirus yang lagi startup juga. Saya perhatikan kira-kira ada nggak sih yang janggal saat komputer tuh baru pertama kali dihidupkan, belum dioperasikan. Nggak ada yang janggal, cuman ada sedikit gangguan-gangguan seperti program-program yang auto run waktu pertama kali dihidupkan, seperti browser yang barusan hidup. Itu bukan browser yang biasa kita pakai, karena itu browser bawaan dari Avast Antivirus. Pemirsa ini ya, saya tunjuk di sebelah kanan bawah itu. Terus saya tunjuk di sebelah kiri atas bagian layar. Itu ada seperti sorotan dari kursor gitu yang terus ngeklik pemirsa. Itu tandanya memang beberapa tombol di keyboard ini memang rusak. Tapi kita nggak tahu yang mana tombolnya. Akan kita cari tahu. Moga aja kita bisa buka Microsoft Word. Ternyata bisa. Coba kita pencet satu persatu tombol di keyboardnya. Terserah. Tapi kalau bisa yang urut aja deh. Supaya kita tahu kerusakannya ada di tombol yang mana. Terus bisa nggak kira-kira tombol itu dibetulkan. Setelah saya memencet huruf K, ternyata ada yang aneh pemirsa. Ada yang aneh. Bentar ya. Saya tunjukin dulu ke pemirsa, keanehannya itu ada di sebelah mana. Nah, kalau saya pencet K sekali, dia bakal mencet terus tuh. Tuh, bakal mencet terus. Ini kalau dibiarin mungkin bisa jadi satu skripsi, kalau nggak disertasi nih. Ini beberapa detik aja penuh satu halaman. Satu halaman A4. Kalau ditinggalin 1 jam aja dia udah 260 halaman kayaknya. Udah bisa bikin buku. Ini yang rusak pemirsa di huruf K. Huruf K ini bisa dibetulin apa enggak? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak juga. Tapi rata-rata sih enggak bisa pemirsa. Karena requestnya itu mengganti keyboard, akhirnya saya nggak mau repot-repot untuk memperbaiki huruf K itu. Kalaupun diperbaiki sebetulnya nggak panjang umur juga sih umur keyboardnya pemirsa. Karena keyboard ini umurnya udah 5 tahun. Udah waktunya untuk diganti juga sebetulnya. Karena produksi sekarang itu nggak awet ya.
Langsung aja saya ambil obeng, saya bukain cover belakang dari laptop ini untuk ngeliat kira-kira ada nggak sih skrup yang ngunci keyboardnya. Biasanya di laptop tertentu itu keyboardnya dikunci sama skrup. Jadi kalau kita tarik dari atas pun nggak bakal kebuka juga gitu. Bisa-bisa patah malah nanti kalau nggak tahu ya. Jadi kita harus buka casing belakangnya dulu. Kita cek kira-kira ada nggak skrup panjang yang kira-kira skrup itu nyambung untuk ngikat keyboard. Kalau nggak ada, enak. Jadi kita tinggal buka dari atas saja pemirsa. Ambil lubang kecil, kita congkel sedikit seperti ini ya. Terus kita perhatikan dengan cara seksama dalam tempo yang selambat-lambatnya supaya paham. Ternyata nggak ada pemirsa, nggak ada skrup yang langsung ngikat keyboardnya. Jadi saya tutup aja lagi. Saya siapkan keyboard, terus saya pasang. Sembuh nggak kira-kira? Langkah pertama untuk memperbaiki penyakit seperti ini adalah langkah pertama adalah membuka keyboardnya pemirsa dengan cara seperti ini. Kita ambil obeng pipih yang minus ya. Terus ini kan ada apa tuh namanya? Ada klipnya pemirsa. Ada tonjolan gitulah. Jadi tonjolan keyboardnya itu harus kita lewatin dari tonjolan casing supaya keyboardnya bisa dilepas. Kita congkel sedikit. Kalau udah pas kira-kira bisa ditarik, baru kita tarik pelan-pelan ya. Jangan dipaksa. Kita tarik pakai perasaan lah pemirsa. Nggak boleh kasar-kasar kalau misalnya lagi memperbaiki laptop atau memperbaiki perangkat-perangkat elektronik, bisa hancur. Nah, kalau udah lepas seperti ini, baru kabel plastiknya, kabel fleksibel kadang-kadang disebutnya, itu kita lepas. Kita tarik pelan-pelan. Ya, seperti ini. Ini keyboard yang 5 tahun kemarin udah pernah saya ganti pemirsa. Ini dia yang rusak. Huruf K-nya rusak. Keyboard yang saya beli udah datang pemirsa, jadi tinggal saya unboxing aja. Saya ambil cutter, terus kita cari sudut yang kira-kira pas buat bukanya. Saya pilih sudut paling ujung yang kecil ya. Terus saya sobek solasinya. Tuh. Dilapisi sama bubble plastik gelembung lah pemirsa. Tenggorokan saya agak-agak gatal, bentar saya batuk dulu pemirsa ya. Nah, udah agak plong nih sekarang. Bukanya pelan-pelan seperti ini. Sebetulnya kalau bukanya nggak pelan-pelan nggak apa-apa sih, cuman saya kebiasaan aja. Bukanya pelan-pelan seperti ini, terus bubble plastiknya tuh panjang banget, mantep ini. Habis itu masih dibungkus sama plastik, keren. Oh, ini untuk menghindari lembab kayaknya, karena memang penting banget sih. Barang-barang kayak gini kalau lembab rusak pemirsa. Keyboardnya agak-agak melengkung. Begitu saya buka pertama kali, ternyata keyboardnya agak-agak melengkung. Moga-moga nggak jadi masalah. Biasa sih kalau ekspedisi itu kadang-kadang agak penyok, kadang-kadang melengkung. Macam-macam pemirsa saat perjalanan dari luar kota. Karena stok saya habis ya. Jadi mau nggak mau harus pesen ke luar kota. Tuh, melengkung kan pemirsa. Tapi keyboardnya ini sama persis dengan seri laptop. Biasanya melengkung-melengkung sedikit nggak apa-apa sih, asal nggak patah aja. Sama tombolnya rusak. Tuh, yang sebelah kiri yang lama, yang huruf K-nya itu rusak.
Terus yang sebelah kanan yang baru. Saya perhatikan secara detail, kira-kira ada nggak yang beda. Kalau beda bahaya, nanti malah nggak bisa dipakai. Akhirnya mau nggak mau saya harus jual lagi deh. Atau ditunggu sampai ada yang mau beli. Waduh, lama banget, keburu laptopnya nggak laku. Karena laptop ini kan udah tua banget ya pemirsa. Udah jarang banget pakai laptop ini. Kadang-kadang juga disebut notebook atau netbook. Tapi lebih umum disebut laptop. Saya sebutnya laptop aja deh. Yang beda itu covernya, apa tuh, platnya. Jadi platnya ini warnanya masih warna-warna yang baru saya beli ini. Platnya warna silver. Kalau yang lama tuh warnanya hitam di bagian atasnya. Kalau untuk kabelnya sama persis. Jadi nggak salah beli. Nggak lama kemudian langsung aja kabel dari keyboard itu saya pasang ke soketnya pemirsa. Saya kunci. Saya nggak bisa syutingnya dengan detail karena ribet pemirsa. Lama nanti produksinya. Jadi intinya gini lah. Pokoknya kita pasang tuh pelan-pelan. Kita masukin kabelnya terus kita kunci. Nah, sebelum kita pasang rapet keyboardnya, kita tes dulu. Kabelnya kan udah masang ya, udah dipasang. Jadi sebetulnya bisa kita tes. Kalau misalnya oke, dia langsung hidup terus langsung start up Windows, berarti sembuh gitu. Kalau yang pertama kan nggak langsung start up Windows, atau dia milih opsi bootingnya terlalu lama. Tapi kalau yang sekarang dia langsung start up Windows. Meskipun pada awalnya dia muncul boot priority yang pertama itu untuk milih Ethernet. Habis itu karena Ethernet nggak terpasang, nggak ada media bootnya, akhirnya dia milih untuk booting HDD. Nah, berarti ini udah sembuh gitu karena dia langsung booting Windows. Simple sih pemirsa, kerjaan laptop itu nggak susah-susah amat, gampang. Terus sembuh kan sekarang seperti ini. Tuh, sebelum kita pasang rapet keyboardnya, kita pastikan dulu kecacatan yang sebelumnya ada pada keyboard yang lama itu muncul nggak di keyboard yang baru ini. Setelah kita ganti keyboard yang baru, ternyata nggak muncul. Di bagian kanan bawah dan kiri atas saya nggak nemuin ada kedip-kedip sorotan kursor yang seperti keyboard yang lama, masih terpasang tadi. Kalau udah kayak gini, langsung aja keyboardnya saya pasang dengan rapi di tempatnya pemirsa. Tinggal ditekan aja pakai obeng. Tinggal ditekan pakai obeng, beres deh. Jadi obeng pipih itu kita pasin di sudut dari keyboard yang pas platnya, terus kita tekan pelan-pelan. Saya nggak tunjukin juga ke pemirsa, tapi kalau misalnya pemirsa praktek saya yakin bisa deh. Gampang kok. Habis itu udah dipasang keyboardnya, udah rapet, kita tes lagi. Kayaknya saya mau kasih bonus deh ke pemirsa. Gimana caranya untuk merubah boot priority menjadi HDD yang urutan pertama. Caranya gampang. Jadi kita harus masuk ke menu booting. Biasanya F2 waktu pertama kali laptop hidup. Kita langsung tekan F2, nanti baru kita setting untuk boot priority-nya kita rubah. Untuk HDD kita kasih urutan yang pertama. Kita jadikan di urutan yang pertama. Jadi waktu laptop tuh nanti baru pertama kali hidup, dia pasti akan membaca bahwa saya harus hidup pertama menggunakan HDD, gitu ceritanya. Tuh sembuh pemirsa. Meskipun layarnya agak-agak jelek, udah bergaris-garis. Dan saya kasih bonus lagi pemirsa, itu ada yang langsung muncul waktu pertama kali laptop dihidupin. Yang muncul pertama itu adalah browser bawaan dari Avast Antivirus. Untuk kalau misalnya pengen browser itu nggak langsung start up waktu laptop baru pertama kali dihidupin, kita bakal
ngerubahnya melalui MS config. Jadi kita masuk ke menu run, terus di MS config itu kita rubah untuk startupnya, jangan kita centang untuk menu atau untuk pilihan browser yang tadinya startup itu. Terus kita klik apply atau oke, terus kita restart, beres. Nih, saya tunjukin ke pemirsa, hasil dari penggantian keyboard itu normal. Begitu saya tekan huruf K-nya tekan, kalau misalnya ditekan dia cuma muncul sekali aja, beres. Kalau tadi kan ditekan K, dia muncul terus sampai bosen. Sekarang semua tombolnya normal. Dan beres. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Gitulah cara memperbaiki keyboard yang rusak keyboardnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.